Baik, terima kasih Pak Nusri. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Deni Puspa Purbasari sebagai Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya minta tolong slide-nya ditampilkan. Pertama-tama Ibu dan Bapak sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu dan Bapak di Komisi 9 tadi yang telah menyampaikan pertanyaan, kritik, masukan, mulai dari tadi kami catat di sini Pak Ansori, Pak Abidin, Pak Ketut, Ibu Dewi, Ibu Latifah, Ibu Andi Ruskati, Pak Nur Yasin, Ibu Nur Nadifah, Ibu Aliyah, dan Pak Saleh. Mungkin ada beberapa kalau kami tidak atau ketinggalan mencatat, kami mohon maaf. Jadi kami nantinya akan memberikan jawaban secara tertulis paling lambat mungkin 5 hari dari sekarang Ibu melalui pimpinan atas pertanyaan maupun concern yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Tetapi izinkan kami Bapak dan Ibu untuk kemudian memberikan katakanlah respon terhadap mungkin pokok-pokok isu yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Next slide. Jadi Ibu dan Bapak, next slide. Nah, jadi yang pertama adalah tadi beberapa kali disebutkan mengenai isu mekanisme. Sesuai dengan, jadi kami ini karena pelaksana Ibu dan Bapak, jadi kami melaksanakan mekanisme sesuai yang ada di dalam payung hukum, yaitu yang secara teknis ada di Permenko 11 dan juga PMK 25. Kemudian ini adalah program pertama yang menggunakan pendekatan on-demand application. Jadi kita memang berusaha untuk memampukan, memandirikan, memberikan ruang inisiatif kepada masyarakat seluas-luasnya, siapa yang memerlukan kemudian mendaftar, dan mendaftarnya secara daring maupun luring. Nah, pendaftaran secara daring karena prakerja dilahirkan di masa pandemi, bahkan dipercepat demi untuk membantu masyarakat kita yang belum masuk di dalam data DTKS, karena dampak COVID ini mengenai semua lapisan masyarakat, khususnya bahkan di perkotaan yang densitinya tinggi, dan sebagian besar adalah pekerja informal yang barangkali pengeluarannya slightly di atas dari desil 4 DTKS, dan kemudian terdampak. Karena itu kami diminta untuk kemudian menyesuaikan program sedemikian rupa sehingga bisa membantu mereka dalam kecepatan dan skala yang itu luas. Nah, karena itu tadi ada pertanyaan dari Ibu, di buku ada di mana gitu tentang skema. Mohon maaf Bu, itu sebenarnya ada tapi di halaman 36. Kami minta maaf karena begitu warna tampilan itu berbeda Bu, saya nggak mengenali, mohon maaf. Jadi itu di buku laporan akhir itu halaman 36 mengenai mekanisme mulai dari pendaftaran hingga bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan tunai 600.000 kali 4 dan bantuan setelah mengisi survei evaluasi Rp50.000 kalikan 3. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini 3.550.000 per orang Ibu nilai manfaatnya, itu paling besar adalah manfaat tunai, yaitu 600.000 kali 4 ditambah 50.000 kali 3. Sedangkan yang 1 juta itu adalah untuk saldo untuk membeli pelatihan, yang apabila saldo ini bersisa semuanya ditarik kembali ke negara, ke Erkun. Dan kami telah melakukan proses itu. Nah, kemudian yang kedua adalah isu ketepatan sasaran. Nah, terkait dengan isu ketepatan sasaran, kami mengikuti regulasi atau payung hukum dan kebijakan Komite Cipta Kerja. Ini ada di halaman 25. Nah, terkait dengan hasil Sakernas BPS. BPS menggunakan definisi pengangguran itu, definisi orang bekerja itu ketika dalam 1 minggu terakhir ketika disurvei yang bersangkutan bekerja minimal 1 jam setiap harinya, hanya 1 jam Ibu. Dan bagi mereka yang berjualan dan di masa pandemi tutup karena pandemi selama seminggu terakhir,
juga masih dikatakan bekerja. Jadi itu adalah definisi atau klasifikasi yang dilakukan oleh BPS. Kami menghormati. Nah, atau apakah Anda bekerja sebagai karyawan? Kalau sebagai karyawan kami tanyain lagi, apakah Anda bekerja dengan kontrak untuk mengindikasikan apakah mereka pekerja informal atau formal. Ketika mereka menjawab wirausaha, kita tanyakan apakah omset usaha Anda menurun karena pandemi. Kalau iya, maka itu kemudian mempengaruhi pembobotan dalam melakukan seleksi atas pendaftar Ibu. Karena itulah yang kita prioritaskan. Memprioritaskan berdasarkan arahan dari Komite Cipta Kerja tidak berarti mengeksklusifkan, tetapi memberikan bobot yang lebih besar. Sehingga itu terefleksi di dalam komposisi atau profil dari penerima kartu prakerja. Mungkin tolong ditampilkan dari laporan akhir, yaitu halaman 52 dan 53. Dan 53. Nah, ini data penerima yang biru-biru, Kakak Gabriel atau Valen, ya. Jadi ini adalah data penerima program kartu prakerja, Ibu. 84%, wah saya enggak kelihatan sebentar. Mohon izin. 84% sepertinya itu adalah yang belum pernah mengikuti pelatihan, dan ini dasarnya juga jawaban mereka atas survei evaluasi yang kita berikan kepada mereka pasca menuntaskan pelatihan. Kemudian 82% dari penerima menyatakan pada saat mendaftar mereka itu tidak bekerja. Jadi ketika di situ tidak bekerja, kenapa berbeda dengan BPS? Karena BPS menggunakan definisi tadi seminggu 1 jam, sedangkan kalau di sini berdasarkan persepsi mereka. Jadi bisa saja orang yang sebelumnya bekerja penuh waktu 8 jam, kemudian merosot drastis menjadi hanya 1 jam, di sini dia merasa dirinya menganggur. Tapi bisa saja itu ketika disurvei oleh BPS, mereka kemudian dikategorikan sebagai bekerja. Jadi ini yang menyebabkan perbedaan statistik katakanlah antara survei evaluasi dari manajemen pelaksana yang diikuti oleh kalau 82% ini dari pendaftaran, jadi semua peserta kartu prakerja maupun yang versus punyanya BPS. Kemudian mereka yang bekerja, Ibu, pendapatannya hanya 1,2 juta sebulan. Ini hanya 47% dari upah minimum. Jadi memang ini mengindikasikan mereka itu bekerjanya di sektor informal. Kemudian kalau mereka wirausaha, omsetnya hanya 1 juta sebulan. Mengindikasikan bahwa usaha mereka memang menurun dan kemudian mereka adalah usaha kecil. Sedangkan 78% di situ adalah mereka yang mengatakan bekerja, tetapi di sini bekerjanya tanpa adanya kontrak. Jadi memang mayoritas itu adalah pekerja informal. Jadi 82% menganggur, 18% bekerja, tapi dari 18% ini 78%-nya ada di sektor informal. Nah, kemudian ini adalah profil yang kanan itu yang menunjukkan inklusivitas. Saya minta tolong kembali ke PPT lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah isu mengenai mitra. Ya. Jadi sesuai dengan Permenko, sifat kemitraan kami adalah terbuka. Ini adalah pola kemitraan yang baru, yaitu yang kita membuka pintu seluas-luasnya buat swasta yang memenuhi syarat dan ketentuan seperti halnya dalam Permenko, dan mereka dibiarkan untuk berkompetisi. Jadi bukan pasar bebas, tapi ini manage market, Ibu. Kemudian ini kita tidak menggunakan skema pengadaan barang dan jasa, yaitu lelang, karena ya ini tadi sempat kami sampaikan bahwa perusahaannya itu adalah digital platformnya ada 7. Mereka berkompetisi, Bu, untuk kemudian menarik minat dari peserta kartu prakerja supaya membeli pelatihan dari market mereka.
Sedangkan di dalam ekosistem mereka sendiri ada puluhan lembaga pelatihan yang bersaing untuk menawarkan pelatihan yang terbaik, yang murah, kualitas, harga, layanan buat penerima kartu prakerja.